Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, masih berada pada masalah yang sama, yaitu gimana caranya mengenali jenis kelamin seseorang berdasarkan citra dari mata orang tersebut. Pada pembahasan di bagian pertama, kita menggunakan arsitektur CNN yang kita susun sendiri dan cukup sederhana. Hanya terdiri dari beberapa layer aja, tapi hasilnya hanya 87,46%. Itu akurasi untuk validasinya. Tetapi memang waktu yang diperlukan untuk proses training cuma 2 menit, jadi cukup cepat. Nah, tetapi kita belum puas, kemudian kita ingin akurasi yang lebih baik, dan pada video yang berikutnya, yaitu pada Daily Deep Learning bagian 2, kita menggunakan arsitektur dari GoogleNet yang kita modifikasi agar bisa mengklasifikasi gambar atau citra mata yang digunakan untuk memprediksi jenis kelamin dari yang punya mata tersebut. Atau bisa disebut sebagai transfer learning. Jadi prosesnya adalah transfer learning, begitu ya istilah kerennya. Nah, memang cukup lama waktu yang diperlukan untuk training, yaitu 106 menit 57 detik. Itu dijalankan pada GPU single tapi versi lama, dan akurasi yang diperoleh cukup baik, yaitu 94,79% untuk data validasinya. Ini sudah lumayan bagus karena kalau kita bandingkan dengan metode-metode lain yang digunakan di Kaggle, akurasinya memang sekitar 90-an%. Dan ada yang lebih bagus dari itu pakai arsitektur pre-trained network seperti GoogleNet, ResNet, VGG, dan lain sebagainya. Itu memang cukup bagus hasilnya, tetapi kita juga tahu arsitektur yang digunakan oleh pre-trained network itu cukup kompleks. Artinya hiperparameternya atau koefisien bobot yang harus diupdate itu jumlahnya sangat besar, mencapai jutaan, sehingga wajar ketika proses trainingnya memakan waktu yang cukup lama, gitu ya. Nah, tapi hasilnya memang sebanding. Oke. Baik, dari proses training yang saya lakukan, saya sudah menyimpan hasilnya ke dalam bentuk file, sehingga untuk menguji cobakan terhadap data kita tidak perlu mentraining ulang ketika ingin menggunakan, cukup panggil file hasil trainingnya aja. Nah, baik, kita coba lihat di MATLAB. Jadi hasil trainingnya itu saya simpan dalam file yang bernama ini, net of male female. Nah, kemudian untuk informasi terkait hasil training, yaitu akurasi kemudian loss-nya, saya simpan ke dalam file yang bernama info. Kemudian untuk arsitektur GoogleNet-nya, ini saya simpan ke dalam file yang diberi nama lggraph. Nah, ini udah kita modifikasi sedemikian rupa bisa mengklasifikasi dua jenis kategori data, yaitu male dan female berdasarkan citra atau gambar mata. Nah, sekarang coba kita tes ya, kita tes hasilnya. Jadi kita sudah mentraining, sudah dapat hasil, sudah kita simpan. Nah, sekarang mari kita coba gimana kira-kira hasilnya. Oke. Di sini kita bersihkan dulu workspace dari MATLAB. Nah, kemudian kita panggil file-file yang diperlukan, yaitu hasil training sebelumnya yang sudah tersimpan. Nah, ini sudah masuk workspace net. Ini hasil training. Dan info itu adalah informasi proses training yang informasinya berupa, ya, kita ketikkan net info. Nah, ini bisa dilihat
history dari proses training, ada training loss, ada training akurasi, kemudian ada juga final validation akurasi sebesar 94,7939. Kita juga bisa menampilkan arsitektur dari GoogleNet yang udah kita custom, yang mana di dalam workspace itu namanya adalah LG Graph 1. Nah, cara untuk menampilkan adalah klik APPS, kemudian klik Deep Network Designer. So, di sini juga bisa ya, dilihat di sini. Oke, kita coba sebentar sebelum kita lanjutkan pada percobaan. Oke, masih proses. Nah, kalau kita ingin manggil layer yang sudah kita simpan dan kita letakkan di dalam workspace, nah bisa klik ini, import from workspace, akan muncul layer yang bisa digunakan, yaitu LG Graph 1 di sini. Klik OK. Ditunggu sebentar. Sabar. Nah, ini dia arsitektur dari GoogleNet. Dan dapat dilihat bahwa kita udah ngubah di sini. Ada sedikit perubahan yang kita lakukan, yaitu di fully connected. Kalau default dari GoogleNet adalah 1000, nah ini udah kita ganti menjadi 2. Oke. Baik, kita tutup dulu ini. Kita kembali ke workspace yang tadi. Nah, sampai sini tadi ya. Jadi untuk menguji data yang tersedia di file, oke, kita gunakan perintah image data store untuk manggil seluruh data yang ada di dalam folder arsip 2. Kemudian ini untuk membagi data menjadi data train dan data test. Kemudian di bagian ini digunakan untuk meresize gambar supaya sesuai dengan ukuran input dari GoogleNet. Kita jalankan juga. Kemudian option udah kita bahas sebelumnya. Nah, untuk melakukan training, ini adalah perintah yang digunakan, train network. Train DS itu datanya. Wah, malah kebalik nih ya. Oke, saya klik undo. LG Graph itu layersnya, dan option itu mengacu ke sini. Nah, ini kalau kita jalankan, nah butuh waktu tadi sekitar 100 menit sekian begitu ya. Jadi cukup lama. Jadi nggak perlu kita jalankan lagi karena udah dijalankan di video sebelumnya dan sudah disimpan hasilnya ke dalam file ini dan itu. Sehingga tinggal pakai aja. Kalau kita panggil filenya, itu yang muncul di workspace adalah ini, net sama netinfo. Jadi tinggal dipakai. Oke. Kalau ini kita jalankan bisa karena sudah saya kasih tanda persen, artinya ini nggak dieksekusi, dilewati aja. Nah, kita coba netinfo ini kan sudah sebenarnya tadi ya di command window. Jadi netinfo ya ini hasilnya. Plot netinfo.training akurasi. Nah, ini hasilnya. Kalau pengen lebih jelas kita perbesar. Kita perbesar lagi. Ya, ini karena pakai titik-titik ya nggak jelas ya. Di terakhirnya itu di sekitar sini lah untuk validasinya. Oke. Kita lanjutkan ke bagian bawahnya, prediksi. Nah, prediksi ini digunakan untuk ya classify, untuk memprediksi ya, namanya juga prediksi, tapi menggunakan classify itu perintah yang digunakan. Kemudian net adalah jaringan yang tersimpan, tes DS ini adalah data tesnya. Nah, ini butuh beberapa detik kalau dijalankan.
Kita tunggu, sebenarnya udah dijalankan ya, kelihatan hasilnya ada 2305 data hasil prediksi. Jadi pred ini adalah prediksi, kemudian true ini adalah kategori yang benar. Nah, kemudian ini sambil saya teruskan bahasnya ya biar cepat. Terus akurasi diperoleh dari data yang ada di dalam prediksi atau kategori dari prediksi, kemudian kategori yang benar. Kalau disamadengankan, ini sama dengan dibandingkan, nanti hasilnya 1 kalau nilainya yang ada di prediksi sama dengan nilai yang ada di true. Kalau beda hasilnya 0. NNZ ini menghitung yang sama. Numel menghitung semua yang ada di dalam true. Nah, sehingga hasilnya adalah yang benar dibagi jumlah data yang diprediksi. Itu adalah akurasi hasilnya. Oke. Kalau melihat yang tidak benar, kita menggunakan tanda seperti ini. Kalau di MATLAB tidak sama dengan. Jadi prediksi tidak sama dengan true. Nah, kalau hasilnya 1, nah ini kan hasilnya ya, output dari ini. Kalau 1 artinya ini, yang benar, yang salah ada di sini. Berarti ini salah, data ke-1, data kedua salah. Oke. Nah, kemudian kalau kita gunakan find, baru muncul indeksnya ke-1, ke-2, terus ke berapa lagi yang salah. Nah, ini indeksnya yang salah ini. Nah, ini ya. Jadi ke-1, ke-2, ke-17, ke-22, dan seterusnya, itu yang salah. Nah, ini kita ambil contoh, data ke-10, kita panggil gambarnya. Jadi IDF 10 ya, bukan data ke-10. IDF 10 itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Data ke-83 ini. Data ke-83 gambarnya adalah ini, gambar matanya. Kemudian jaringan memprediksi sebagai mata seorang pria. Tetapi yang benar ini adalah mata seorang wanita. Jadi jaringannya salah memprediksi. Kalau kita kira-kira bisa nggak memprediksi dengan benar? Sulit ya. Jadi ini kalau kita hanya melihat mata saja, kemudian disuruh menebak ini laki-laki apa perempuan, yaitu sulit saya kira. Kemudian kita coba yang lain. Ini data ke IDF 110. Nah, ini mata yang ditebak. Nah, ternyata hasil tebakannya adalah mata seorang wanita, tapi yang benar adalah mata seorang pria. Nah, ini berarti salah juga karena memang sulit ya. Nah, sekarang kalau kita coba sih, kalau ini 20 begitu. 20. Ke 20 gambarnya adalah ini. Wah, ini hasil prediksi sebagai mata pria, tetapi yang benar adalah mata wanita. Ini memang ya sulit juga, kita sebagai manusia kalau disuruh menebak secara visual ini sangat sulit. Jadi kita acungkan jempol bagi Google-Net yang sudah memprediksi 94 sekian persen dari 100% data. Nah, itu udah cukup ya, cukup bagus ya kelihatannya. Oke. Tapi tentu kita sebagai pemrogram ingin yang lebih bagus lagi. Nah, caranya gimana? Dicoba-coba aja nanti. Kalau kita jalankan confusion chart, ini bisa terlihat. Jadi dari data perempuan, data gambar mata perempuan yang bisa diprediksi dengan benar itu ada 985. Yang salah 65. Kemudian dari citra atau gambar mata pria yang bisa diprediksi dengan benar adalah 1200. Yang salah 55. Ya lumayan gitu ya. Mana tadi ya? Oke, demikian mungkin untuk video kali ini. Pada pembahasan berikutnya kita akan coba menggunakan CNN satu dimensi. Jadi kalau ini kan CNN 2 dimensi karena gambarnya 2 dimensi, walaupun layarnya ada 3, tapi
CNN yang dipakai adalah CNN 2 dimensi. Nah, kita juga akan mencoba-coba menggunakan CNN 1 dimensi untuk memprediksi jenis kelamin berdasarkan citra atau gambar dari matanya saja. Caranya gimana? Jadi gambar mata yang ukurannya ini misalkan baris dikalikan kolom, nah ini kita ubah menjadi vektor. Setiap elemen dari matrik, kalau dipandang sebagai matrik ini kan ada sebuah nilainya atau ada intensitas kecerahan warna. Nah itu kita ubah menjadi sekuen, hanya 1 kali ya panjang baris dikalikan dengan panjang kolom, seperti itu. Nanti kita lihat pada video berikutnya. Nah, kira-kira ini ya percobaannya. Ini proses transformasi data dari gambar, dari citra ke dalam bentuk sekuen. Nah ini ukurannya terlihat berbeda-beda. Oke, kita bahas di video yang berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan saya yang lumayan panjang. Sampai ketemu pada ocehan saya di video yang berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.